Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wana Yunika Putri dari IAIN Tulungagung. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi himpunan untuk kelas 7. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang definisi himpunan, cara penulisan dalam himpunan, dan anggota himpunan. Nah, langsung saja kalian cermati video berikut ini. Nah, sekarang kita lanjut ke definisi himpunan. Nah, himpunan sendiri ialah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang sangat jelas. Nah, apa yang dimaksud definisi yang jelas dan tidak jelas? Nah, contohnya definisi yang tidak jelas itu seperti kumpulan wanita-wanita cantik di Tulungagung. Nah, kan wanita-wanita cantik itu kan relatif ya, tidak bisa dilatasikan dengan angka. Nah, yang contoh yang kedua yaitu kumpulan hewan-hewan buas di sekitar lingkungan kita. Nah, hewan-hewan buas, bisa saja kita bisa notasikan beberapa hewan-hewan buas di sekitar kita. Tapi, tiap orang kan berbeda-beda ya pendapatnya. Bisa saja, seperti contohnya kucing. Nah, kucing apabila orang yang tidak suka kucing, bisa saja dia menyebutnya hewan itu buas. Tapi, kalau orang yang suka kucing, dia bisa menyebutnya hewan kucing itu sangat lucu dan tidak buas. Nah, sekarang contoh definisi yang jelas. Nah, definisi yang jelas itu bisa dinotasikan dengan angka. Contohnya, kumpulan murid SMPN 3 Kedungwaru yang tingginya kurang 100 dari 130 cm. Nah, kan di sini bisa dihitung ya beberapa murid di SMPN 3 Kedungwaru yang tingginya kurang dari 130 cm. Contohnya ada 25 murid, 15 murid, atau berapa murid. Dan juga kumpulan siswa perempuan di kelas 7C. Nah, di sini juga bisa dihitung berapa siswa perempuan di kelas 7C. Siswa perempuan, siswa laki-laki di kelas 7C. Bisa dinotasikan dengan angka. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal. Nah, seperti nomor 1, kumpulan hewan lucu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, hewan lucu tadi seperti hewan buas yang tadi itu subjektif. Jadi, bisa saja orang mengatakan hewan itu lucu atau tidak, itu bisa saja. Jadi, tidak jelas. Masuk ini bukan himpunan. Lanjut. Yang kedua yaitu kumpulan guru di SMPN 3 Kedungwaru. Nah, di sini sudah tidak jelas ya. Kumpulan guru yang berada di SMPN 3 Kedungwaru. Itu guru-guru bisa dihitung, ada guru bahasa, guru matematika, dan lain sebagainya. Itu bisa dihitung ada berapa guru di situ. Jadi ini termasuk himpunan. Oke. Selanjutnya yaitu kumpulan bilangan ganjil dari angka 1 sampai 10. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Apa saja yang termasuk bilangan ganjil dari 1 sampai 10 yaitu angka 1, terus angka 3 ya, terus angka berapa lagi? Angka 5. Oke, terus angka 7 dan angka 9. Oke. Nah, di sini ada berapa kumpulan bilangan ganjil dari angka 1 sampai 10? Yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada 5. Oke, di sini sudah jelas berarti ini bisa dikatakan yaitu himpunan. Nah, sekarang penulisan himpunan. Nah, sekarang kita lanjut ke cara penulisan himpunan. Nah, suatu himpunan itu biasanya diberi nama dengan huruf kapital atau huruf besar, seperti A besar, B besar, D besar, dan lain sebagainya. Nah, anggota himpunan biasanya ditulis di antara tanda kurung kurawal, tandanya seperti ada di layar ya. Nah, dan anggota satu dengan anggota yang lainnya itu biasanya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini sudah terdapat contoh dalam penulisan himpunan. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, kalimat di atas ini itu bisa kita tulis dengan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa 6-nya tidak ikut? Karena ini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Jadi 6-nya tidak ikut ya. Lanjut.
Di sini sudah terdapat penulisan himpunan. Terdapat 3 cara dalam menulis suatu himpunan. Yang pertama yaitu mendaftarkan, seperti ini. Nah, cara mendaftarkan ini itu contohnya seperti A, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, himpunan A ini terdapat anggota 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti ini. Dia bisa juga dengan kalimat atau kata-kata. Nah, bilangan cacah, ini bilangan cacah apa? Ya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya itu bilangan cacah. Kita bisa tulis dengan cara A, himpunan A itu bilangan cacah seperti itu. Atau himpunan A yaitu himpunan bilangan cacah, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu notasi pembentukan himpunan. Nah, di sini sudah terdapat 2 contoh, yaitu A sama dengan, ini terdapat kurung kurawal, ini harus ada kurung kurawal bukan kurung biasa ya. A sedemikian rupa, bacanya gitu. A kurang dari 10 dan A itu elemen bilangan asli. Elemen itu apa? Elemen itu anggota. Nah, seperti ini ya. Itu apa saja anggota A kurang dari 10 yaitu bilangan asli, yaitu 1 sampai 9. Kenapa kok 10-nya tidak ikut? Karena ini tuh tandanya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Nah, terkecuali kalau yang bawah ini itu adalah kurang dari sama dengan, berarti A elemen bilangan asli, berarti 1 sampai 5. Karena 5-nya ikut, ini dikarenakan kurang dari sama dengan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal dalam penulisan himpunan. Nah, di sini sudah terdapat soal tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan lain. Himpunan A sama dengan 3, 5, 7, 9, dan 11. Langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini kita akan mencari bentuk notasi dari himpunan A dan kata-kata dari himpunan A. Nah, di sini sudah terdapat notasinya, yaitu A sedemikian rupa. A itu lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, dan A kurang dari sama dengan 11. Dan A itu elemen bilangan ganjil. Bisa dimengerti? Karena apa? Karena A ini kurang dari sama dengan 3, bilangan ganjil ya. 3, ya 5, ya 7, ya 9, dan 11. Kenapa 11-nya ikut? Kenapa 11 dan 3 ikut? Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kita lanjut yang kata-kata. Nah, di sini kita mengambil yaitu bilangan ganjil dari 3 sampai 11, atau bisa ditulis dengan bilangan ganjil dari 3 sampai 11 ini bisa ditulis dengan tanda kurung kurawal, atau bisa ditulis dengan himpunan bilangan ganjil dari 3 sampai 11. Nah, selanjutnya yaitu anggota himpunan. Nah, selanjutnya yaitu anggota himpunan. Nah, anggota himpunan sendiri adalah sebuah benda yang dinyatakan anggotanya suatu himpunan apabila benda tersebut ada di dalam suatu himpunan. Anggota suatu himpunan itu biasanya dilambangkan dengan tanda yang ada di layar seperti itu, seperti E tapi bukan E ya. Terus yang bukan anggota himpunan itu tandanya kayak E tersebut tapi ada coretnya seperti di layar, itu tandanya bukan anggota suatu himpunan. Kita lanjut ke contoh anggota himpunan. Di sini sudah terdapat soalnya. Himpunan D yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini terdapat pertanyaan, 3 itu termasuk dalam anggota himpunan D bukan? Jawabannya iya ya, termasuk, karena di sini terdapat angka 3 di dalam himpunan D. Jadi ini termasuk seperti ini. Selanjutnya yaitu 9. 9 ini anggota D bukan? Di sini tidak ada 9 ya, hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 9 ini bukan termasuk anggota dari D. Seperti ini ya, tandanya ada coretnya. Lanjut, ayam. Ayam itu binatang mamalia bukan? Bukan ya, ayam itu bukan termasuk binatang mamalia. Jadi tandanya
ayam itu bukan dari himpunan dari hewan atau binatang mamalia. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya 12. 12 ini bilangan prima bukan? Bilangan prima bukan, ayo. Bukan ya, di sini 12 itu bukan bilangan prima. Kalau bilangan prima itu apa saja? Seperti 1, 3, 5, 7, 11, 13 itu bilangan prima. Kalau 12 itu bukan bilangan prima. Apa berarti ini? 12 bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan bilangan prima. Bisa dimengerti ya? Oke. Terima kasih telah menonton video kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajarnya ya.